Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ibu Dwi ya. Kita akan terus belajar meningkatkan pengetahuan kita bersama terkait saat ini tentang diabetes mellitus. Baik teman-teman semua, kemarin kita sudah bahas definisi diabetes mellitus ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih seseorang itu bisa terdiagnosa DM. Apakah dengan sekali saja melakukan pemeriksaan gula darah yang menggunakan ujung jari itu ya, itu tidak normal atau melebihi normal, itu sudah terdiagnosa DM ya. Kita akan bahas ya selanjutnya. Baik teman-teman, tidak semua pasien ya yang datang lalu kemudian secara tidak sengaja terdeteksi mengalami peningkatan kadar gula darah pada saat pemeriksaan itu dinyatakan atau terdiagnosa pasien DM ya. Banyak faktor yang mempengaruhi pada saat pemeriksaan itu pasien mengalami peningkatan kadar gula darah. Misalnya ya, pasien sudah makan 2 jam setelah makan ya. Nah, ini sudah tentu pasti gula darah di pasien itu akan meningkat. Karena apa? Karena makanan sudah masuk ke dalam vaskuler ya. Kemarin kita ceritakan bagaimana proses makanan masuk saluran pencernaan lalu kemudian ditransfer ke saluran pembuluh darah atau vaskuler, kemudian untuk selanjutnya masuk ke dalam sel untuk melakukan metabolisme dan akhirnya menghasilkan energi untuk kita gunakan ya. Baik, kita kembali lagi ke pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang ini tentu saja pemeriksaan yang terkait dengan kadar gula di dalam darah ya teman-teman. Di sini kadar gula dalam darah ada 3 jenis secara umum ya, yaitu kadar gula darah puasa, kadar gula darah sewaktu ya, lalu kemudian kadar gula darah 2 jam PP atau 2 jam postprandial ya. Nah, ini memiliki nilai normal yang berbeda-beda ya. Ketika pasien itu datang lalu kemudian tidak sengaja ya, ataukah mungkin karena dilakukan pemeriksaan general ya, dari perusahaan atau dari institusi pendidikan ya, diwajibkan melakukan pemeriksaan general, terdiagnosa wah gula darahnya ini di atas 200 mg per dl misalnya. Wah, apakah pasien tersebut terdiagnosa DM ya, atau diabetes mellitus atau kencing manis atau penyakit gula? Bukan, belum tentu ya. Nah, kadar yang tidak normal ya akan kita jelaskan. Yang pertama adalah gula darah puasa. Gula darah puasa ini dikatakan tidak normal ketika ya hasil menunjukkan di atas 126 mg per dl ya. Apa sih itu Bu gula darah puasa? Gula darah puasa adalah pemeriksaan gula darah yang dilakukan oleh seseorang ketika seseorang itu belum memasukkan asupan apapun ke dalam tubuhnya ya. Biasanya dilakukan di pagi hari dan biasanya ketika pasien itu mau ke rumah sakit, mau kontrol. Nah, ini diberikan pendidikan kesehatan ya. Misalkan pasien mau kontrol hari Senin ya, Ibu mohon datang ke rumah sakit dalam kondisi belum makan gitu. Nanti setelah kita lakukan pemeriksaan gula darah yang pertama ya, yang puasa, nanti silahkan Ibu makan, 2 jam kemudian kita akan lakukan pemeriksaan kembali ya. Jadi biasanya pasien-pasien akan diberikan arahan ya oleh perawatnya untuk tidak melakukan kegiatan rutinitas makan pagi terlebih dahulu ketika akan dilakukan pemeriksaan gula darah puasa ya. Jadi normalnya adalah di bawah 126 mg per dl ya. Lalu kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah 2 jam PP ya, atau 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan ya. Kenapa 2 jam ya? Karena secara fisiologis dalam waktu pasien makan lalu kemudian 2 jam, nah itu glukosa yang dimakan oleh pasien sudah sampai ke vaskuler atau pembuluh darah ya. Nah, gula darah 2 jam PP atau 2 jam postprandial ini nilai normalnya adalah kurang dari 200 ya. Jadi tidak boleh lebih dari 200 ya. Jadi ketika 200 lebih ya, 230, 250, nah ini catatan nih buat kita ya. Tapi kembali lagi, kalau memang ditemukannya tidak sengaja, banyak faktor yang mempengaruhi ya teman-teman ya. Faktor stres, nah kita akan belajar lagi bagaimana hubungan stres dengan peningkatan kadar gula darah, tapi mungkin tidak dalam pertemuan kita kali ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada satu lagi yang namanya gula darah sewaktu. Nah, gula darah sewaktu ini nilai normalnya sama dengan 2 jam PP ya, yaitu kurang dari 200 mg per dl. Nah, biasanya
pasien-pasien yang merasa aduh gula darah saya 230 nih gitu, udah parno sendiri ya, tapi kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan ya. Jadi tidak untuk pertama kali pasien mengalami angka ketidaknormalan atau melebihi batas normal pada pemeriksaan gula darah terus terdiagnosa DM, tidak ya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan ulang 2 hingga 3 kali untuk menentukan apakah betul ini terjadi kerusakan pada pankreas yang menyebabkan ketidakmampuan atau ketidakcukupan insulin yang beredar pada pembuluh darah ya. Nah, satu lagi teman-teman, pemeriksaan laboratorium yang bisa menjelaskan bahwa ini pasiennya kira-kira sudah lama nggak sih terdiagnosa DM ya, atau yang sudah terdiagnosa DM dikasih obat, nih pasiennya kira-kira patuh nggak sih ya. Ada satu pemeriksaan namanya HbA1c ya. HbA1c ini adalah pemeriksaan laboratorium yang mampu mendeteksi bagaimana kadar gula darah selama 3 bulan yang lalu ya. Jadi ini yang nggak bisa bohong ya. Jadi kadang ada pasien datang ya, ditanya gimana ibu gulanya, wah gulanya sepertinya sudah bagus dok ya, saya sudah minum obat rutin. Oke baik, kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan ya bu, HbA1c, tapi ternyata nilainya di atas normal. Nah ini menandakan bahwa ketidakpatuhan pasien ini muncul atau terjadi pada pasien, sehingga menunjukkan 3 bulan terakhir pasien mengalami kadar gula darah yang tinggi atau di atas normal. Nah, berapa sih nilai normal HbA1c? Nilai normal HbA1c di atas 6,5 ya. Jadi baik teman-teman, di sini kita bisa memberikan Penkes ke orang lain, ke keluarga ya, terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan ketika mendapati hasil laboratorium yang tidak normal ya. Jadi jangan panik, kita nanti cross check dengan pemeriksaan fisik lainnya atau keluhan lainnya ya. Baik teman-teman, saya rasa untuk materi kita kali ini itu dulu. Nanti kita berlanjut dengan tanda dan gejala spesifik ya, atau tanda dan gejala lainnya yang dialami oleh pasien dengan diabetes mellitus. Baik, tetap semangat, tetap belajar terus, semangat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar.